di Granada Riverside Anyar ya. Ada yang sudah nyari belum nih? Project Granada Riverside Resort Anyar. Ada yang sudah coba cari IG-nya belum? Belum. IG-nya belum. Oke, masih belum ya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk di Project GRR ini ya, kita sebut GRR biar lebih singkat dan lebih mudah untuk mengucapkannya. GRR ini menjadi salah satu project di Iskariman ya, yang saat ini tuh lagi viral banget nih Bapak Ibu. Wah, kebetulan di 2 bulan lalu sampai sekarang ini ya, itu setiap weekend Bapak Ibu wisatanya itu selalu full, selalu ramai Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah di GRN ini menjadi salah satu wisata yang cukup viral di Anyar, Serang Anyar Bapak Ibu seperti itu. Nah, alhamdulillah juga nih Bapak Ibu bisa memasarkan ya Project Granada yang ada di Anyar ini. Kenapa? Eh, Bapak Ibu sangat rekomendasikan ke sini ya. Karena GRN ini Bapak Ibu menjual tanah kaflingnya itu sangat mudah Bapak Ibu ya. Sangat mudah. Kenapa? Untuk proyeknya itu sudah sangat mudah untuk dijual. Seperti itu. Jadi konsumen ke sana ketika diajak untuk berwisata dan diarahkan untuk berimajinasi untuk berinvestasi, konsumen sudah mudah untuk membayangkan. Seperti itu. Jadi kita para tim marketing pun tidak perlu banyak berbicara ya, tinggal ditawarkan Bapak Ibu mau beli atau enggak. Kalau enggak tidak apa-apa, kalau beli ya silakan. Seperti itu. Nah, inilah keunggulan Project Granada Riverside Resort Anyar Bapak Ibu. Dia menjadi salah satu proyek yang sangat mudah untuk dijual ya. Seperti itu. Baik, Ruli izin share ya Bapak Ibu. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ya, nanti ketika ada yang mau ditanyakan, langsung bisa ditanyakan saja. Kita sambil diskusi aja ya Bapak Ibu. Atau boleh mengirim pertanyaan melalui kolom chat ya. Baik ya, Granada Riverside Resort Anyar Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu produk ya, produk dari Iskariman Properti Syariah. Seperti itu. Iskariman Properti Syariah cukup banyak nih. Ada yang di Anyar, ada yang di Ciater, ada yang di Ciwidey, terus ada juga di Bogor Timur, Malang, dan juga ada yang di Bali Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kita fokuskan dulu ke Granada Riverside Resort Anyar nih. Kenapa sih Kang Ruli fokusnya di satu proyek dulu, hanya di GRR, kan saya pengen masarin yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita fokuskan ke satu proyek terlebih dahulu ya? Bapak Ibu di sini mungkin ada juga yang sudah menjadi marketing properti ya. Itu sudah gampang untuk menguasai produk knowledge. Tapi Bapak Ibu yang baru pertama nih, yang baru join di marketing properti ya atau di properti, mungkin agak kesulitan nih untuk menguasai produk knowledge-nya. Baik dari press list, terus dari set plan, terus dari FAQ-nya ya, dari produk knowledge-nya itu cukup banyak Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, kita ngelihat ke sana ya. Jadi ketika Bapak Ibu terlalu banyak fokusnya nanti hanya fokus untuk product knowledge, tidak fokus untuk berjualan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita fokuskan dulu nih ke satu project di GRR. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mudah untuk menjualnya, boleh kok Bapak Ibu ketika mau menjual yang produk yang lain seperti itu. Silakan. Nanti bisa koordinasi dengan terlis saja untuk bahan-bahannya seperti itu ya. Baik. Nah, GRR sendiri merupakan adalah kafling dalam kawasan wisata yang terintegrasi Bapak Ibu. Ya, wisatanya apa sih di GRR itu? Wisata di GRR ini adalah Granada Riverside Resort. River Bapak Ibu ya. River jadi sungai.
yang berada dalam kawasan wisata Granada sendiri seperti itu. Jadi alhamdulillah ya jadi Ya, alhamdulillah ya gimana Pak? ya Jelas lanjut. ya suara Oli ya Bapak Ibu? Ya, ya lanjut. Oke. Ya baik Bapak Ibu ketika tidak ada pertanyaan bisa di Oke, untuk memudahkan nih, memudahkan tidak bocor suaranya Bapak Ibu ya. Tolong dikondisikan untuk suaranya nih di mute. Oke, baik. Seperti yang dimakan tadi, jadi untuk sungainya sendiri ya itu sudah berada dalam kawasan GRR sendiri ya. Jadi tidak perlu keluar untuk ke sungainya. Dari parkiran itu jalan hanya beberapa meter aja Bapak Ibu, itu sudah nyampe di sungainya. Seperti itu ya. Oke. Dan kenapa sih Granada itu ada di Anyer, Bapak Ibu ya? Kenapa nggak di Bandung? Kenapa nggak di Puncak? Nah, kenapa harus di Anyer nih? Kita ada juga Bapak Ibu yang ada di Bandung di tempat lain ya. Tapi saat ini kita juga menyambangi di Anyer nih Bapak Ibu ya. Anyer merupakan daerah yang menjadi tujuan wisata masyarakat Jabodetabek Bapak Ibu ya. Banyak masyarakat-masyarakat Jabodetabek yang berkunjung, yang berwisata itu ke Anyer Bapak Ibu, ke pantai. Banyak yang ke sana seperti itu. Banyak juga penyewaan villa-villa itu di Anyer Bapak Ibu. Nah, kita melihat potensi di sana dan alhamdulillah terbukti Bapak Ibu dengan adanya Granada Riverside Resort Anyer ini menjadi wisata baru ya, wisata baru yang ada di Anyer seperti itu. Nah, yang dibilang tadi dari tujuan wisata nasional, fasilitas ya Bapak Ibu, fasilitas daerah wisatanya itu sudah lengkap banyak banget seperti itu. Ada terus ada fasilitas dari pemerintahan ya seperti rumah sakit, sekolah dan lainnya itu juga cukup banyak. Terus pembangunannya Bapak Ibu ya, pembangunan di Anyar itu lagi pesat-pesatnya Bapak Ibu ya. Sekarang banyak pembangunan di situ. Kemudian yang terakhir pasti Bapak Ibu cocok untuk investasi kafling ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Oke. Nah, Granada di Pocet sendiri merupakan ya satu-satunya kawasan wisata alam dan sungai yang terintegrasi Bapak Ibu ya dengan kafling villa eksklusif yang berada di Kabupaten Serang atau dekat Pantai Anyer lah kita sebut seperti itu ya. Nah, GRR sendiri juga didukung ya dengan fasilitas kawasan wisata yang lengkap nih, yang lokasinya itu strategis Bapak Ibu ya, dengan nilai capital gain ya atau nilai jual kembali lah seperti nilai jual kembali ketika sudah menghasilkan wisatanya seperti itu sangat tinggi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saat ini di GRR sendiri ya itu sudah ada 12 hektar Bapak Ibu. 12 hektar dan sekarang sudah 80% terjual. Tinggal 20% aja nih Bapak Ibu menjualnya. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita saat ini juga sedang perluasan ya Bapak Ibu. Kita sedang perluasan sekitar 1 hektar kembali. Jadi masih ada stoknya nih. Silakan Bapak Ibu cepat-cepat untuk ngejual di GRR nih seperti itu ya. Jadi cepat-cepatan aja. Oke, nah terus selling pointnya apa sih di GRR Kang Luli gitu kan ya? Wah, untuk di selling point GRR sendiri ya, kawasannya dengan konsep lengkap ya, one stop service di Anyar Banten. Jadi semuanya ada di Anyar ini Bapak Ibu ya, baik dari pantai, terus wisata buatan itu juga ada, terus kayak sungai, persawahan, restoran gitu terus penginapan itu banyak Bapak Ibu di Anyer ya apalagi di Garut sendiri itu sudah lengkap kemudian dikelilingi ya oleh kawasan wisata nasional yang memiliki nilai jual dan capital gain tinggi ya setiap tahunnya seperti itu terus harga kafling kita nih Bapak Ibu ya itu relatif terjangkau Bapak Ibu ya dengan fasilitas infrastruktur yang pastinya sudah dibangun oleh developer jadi tidak perlu diragukan lagi untuk infrastrukturnya seperti itu. Baik Bapak Ibu ya untuk di GRR sendiri ada yang tahu harganya berapa Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu?
100. Oke, 100. 100 apa nih? 100 juta, Bu. Kalau 100 juta masih kemahalan nih ya, masih mahal nih. 100 juta mungkin untuk 100 meter ya. Jadi 1 juta per meternya itu masih lima mahal nih Bapak puluh Ibu. 50. 50 betul Pak. Jadi untuk di Anyar sendiri ya, harga normal nih, harga press list ya, Ruli infokan spill sedikit. Harga press listnya itu suaranya kurang. Cek, suaranya sudah jelas Pak? Pak Jali Rojali, sudah jelas ya? Oke. Jelas sekali Baik. sekarang. Oke, untuk di GRR sendiri ya Bapak Ibu, harganya ini dari 60 jutaan, 600 ribu per meter. Dan alhamdulillah nanti sekarang lagi ada promo ya Bapak Ibu, itu 500 ribu per meter. Jadi hanya 50 juta untuk 100 meternya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah ini rilis sedikit nih untuk price listnya. Oke. Nah konsep kawasannya ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang diinfokan tadi, wisatanya berada di pinggir sungai Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa lihat set plan ya Bapak Ibu. Ada wisata apa aja sih yang di GRR ini? Apa hanya mengandalkan sungainya saja? Oh, tentu tidak Bapak Ibu ya. Emang sungai menjadi ujung tombak kita, tapi kita mempunyai fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, bukan hanya mengandalkan sungai saja nih, seperti itu. Baik. Nah, fasilitas ini adalah fasilitas umum yang ada di kawasan GRR ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pasti ada parkiran Bapak Ibu. Parkiran ini kita fasilitasi untuk orang yang berwisata dan mempunyai kafling di sana seperti itu. Jadi silakan bagi para pemilik kafling dan sudah membangun villa ya, ketika dia ingin memarkirkan mobilnya, kendaraannya itu di tempat parkiran, silakan kita sudah menyediakan. Terus jalannya Bapak Ibu ya, jalanan ini menjadi perhatian ya biasanya ke konsumen ketika dia berkunjung ke proyek nih, jalannya kok nggak ada, jalannya masih tanah gitu kan atau masih bebatuan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu untuk di GRR sendiri itu jalannya sudah beton ya Bapak Ibu ya, sudah cor beton, jadi tidak perlu diragukan nih seperti itu. Mas ini jalannya bakal dicor nggak ya gitu kan ya. Itu sudah bisa dilihat jalannya sudah dicor, jadi tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu lagi nanti ya Bapak Ibu. Terus untuk musola ya, untuk tempat ibadah, alhamdulillah sudah terbangun ya Bapak Ibu, sudah terbangun untuk musolanya, sudah ada. Kemudian penerangan nih Bapak Ibu, penerangan umum ya. Di GRR sendiri itu wisatanya sudah berjalan Bapak Ibu, yang otomatis untuk kelistrikan ya, itu sudah masuk dan penerangan di jalan itu sudah lengkap semuanya. Setiap jalan sudah ada lampunya Bapak Ibu. Terus menjadi perhatian juga nih sama kita, wisata masa tidak ada toiletnya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di GRR sendiri itu ada beberapa titik untuk toilet umumnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ada 3 titik Bapak Ibu untuk di GRR sendiri toilet umumnya. Nah, ini lebih lengkapnya Bapak Ibu untuk fasilitas umum yang akan dibangun oleh developer ya. Oke. Baik, fasilitas wisatanya nih Bapak Ibu ya, yang menjadi selling point ketika untuk menawarkan ke konsumen ya Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa membangun villa sungai Bapak Ibu ya. Dan villa sungai ini biasanya dibangun oleh konsumen seperti itu. Dan ini menjadi passive income ya Bapak Ibu bagi konsumen seperti itu. Jembatan sungai. Nah, ini jembatan sungai alhamdulillah sudah dibangun ya, sudah ada dan sudah bisa digunakan. Jembatan sungai ini dipakai untuk beberapa wisatawan ya Bapak Ibu yang camping untuk menyeberangi sungainya seperti itu. Terus juga ada kafe tepi sungai Bapak Ibu ya. Di sini alhamdulillah sudah ada warung ya, seperti itu Bapak Ibu, sudah ada yang menyewa booth kita seperti itu. Jadi konsumen itu tidak perlu takut untuk makan dan minumnya nanti di mana seperti itu. Glamping Bapak Ibu ya, alhamdulillah glamping di GRR sendiri itu sangat sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita selalu menambah nambah nambah tapi tidak pernah cukup Bapak Ibu. Selalu setiap weekend itu ya selalu habis full booking Bapak Ibu.
orang yang menyewa seperti itu. Bahkan Bapak Ibu konsumen Ruli aja nih kalau mau camping ya Bapak Ibu di GRR sendiri itu seminggu sebelum camping itu sudah nggak bisa Bapak Ibu. Sudah full booking. Jadi biasanya konsumen itu kalau mau booking di GRR ya itu 2 sampai 3 minggu sebelum tanggal camping dia itu harus booking terlebih dahulu. Nah, jadi kebayangkan ya Bapak Ibu gimana ramenya nih di GRR sendiri ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada kebayang nih, wah berarti banyak banget pengunjungnya ya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sebelum berlanjut nih ada yang mau ditanyakan tentang proyek GRR nih Bapak Ibu. Mas Soli, saya mau nanya. Baik Pak, silakan. Bentar saya Ini dengan Pak siapa? Pak Asep, Oh Pak Asep, baik Pak Asep. ini posisi tepatnya di Anyarnya di mana, Pak? Mohon maaf. Baik, alamat lengkapnya nih ya Pak. Oke, alamat lengkapnya oke di sini nih. Nah, lokasinya di mana ya? Jalan Dahu, Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Pak. Jadi Pak kalau keluar Bapak tol, tahu Pantai Pasauran, Hah? Pak? Saya tahunya Pantai Anyer itu apa? Yang Anyer. Pantai Anyar ya. Oke, nah dari Pantai Anyar itu Ya, kita hanya 10 menit aja, Pak. Itu lurus ke lagi ke arah. arah Pelabuhan Ratu. Lurus terus. Oh, Ya, hmm, nanti ada sebelah kanan namanya Pantai Pasauran. Nah, dari Pantai Pasauran itu hanya 5 menit, Pak. ya, ya. Kalau kita Itu. masuk tol Serang Banten, itu keluar mana? Serang Banten ya. Oke, kalau dari Tol Serang, Ruli arahkan itu bisa keluar dari Tol Serang Timur, Pak. Ya, Bapak Ibu. Dari Tol Ya, Serang ya. Timur itu nanti bisa keluar lewat sana itu estimasi sekitar 1 jam dari Ya, pintu ya, Tol ya. Serang Timur. Tapi emang Hmm. kalau emang bawa konsumen nih Bapak Ibu, cocoknya ya, cocoknya itu arahkan melalui Tol Cilegon Timur. Oh, silakan ya. Ya, kenapa Cilegon Timur? Nanti sebelah kanan ya Bapak Ibu dari Tol Cilegon Timur itu pemandangannya full laut. Jadi konsumen tuh udah Oh, senang duluan nih dibawa ke sana. Wah, pantai, pantai, pantai pemandangannya seperti itu. Jadi konsumen ke sana tuh bawaannya udah happy duluan. Itu ya, deket ya. Seperti itu ya. Demangku nggak ya, Pak ya? Lokasinya deket Ini, Demangku nggak ya? agak jauh Pak. Agak jauh ya? Iya. Oh, Demangku kan punyanya bupati sana dulu ya calonnya. Oh, oke oke, agak agak lurus lagi ya, Pak ya? Oke. Ya baik Bapak Ibu sebelum lanjut nih, Ruli ada tugas buat Bapak Ibu. Wah. Baik Bapak Ibu silakan untuk Zoom sekarang di screenshot ya Bapak Ibu. Bisa di screenshot dan dikirimkan ke grup ya. Dikirimkan grup untuk absensinya nih. Jadi silakan di screenshot dan dikirimkan ke grup, sebutkan nama dan domisili. Oke, dan bawahnya bisa hadir seperti itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, jadi biar yang apa namanya belum hadir juga nih bisa ketahuan ya. Kirimnya kemana ya? Grup Grup GRR Pak, grup grup GRR. GRR-nya ya. Iya, Granada Riverside Resort. Yang logonya warna orange. Oh ini. Tapi kok kayak kayak hanya admin yang dapat mengirim? Oh iya, sebentar Pak. Grupnya tutup, Pak. Oh iya, Ruli izinkan dulu ya. Mm-mm. Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah diizinkan ya Bapak Ibu? Oke. Sudah dibuka Bapak Ibu. Alhamdulillah.
screenshotnya saya screenshot chat. Oke. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah para ibu sudah pada mengirimkan ya. Oke, sudah pada mengirimkan. Ya, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan lagi tentang pembahasan sebelumnya dulu nih. Tentang fasilitas seperti itu. Tidak ada ya? Cukup? Oke. Ini cuman jadi yang dijual cuman tanah Pak ya, cuman kapling ya. Betul, Bu. Jadi yang kita jual adalah kaflingnya saja seperti itu. Tapi ketika konsumen mau membangun villa nih pakai developer pun itu bisa ya. Kita punya katalognya. Kita ada katalognya dan banyak juga kok konsumen yang membangun villa pakai developer. Jadi tidak perlu khawatir konsumennya bingung nih nyari pembangunan villanya gimana nanti seperti itu ya. Gitu. Jadi berarti itu cuman murni harga tanah ya, harga kapling segitu ya. Betul, Ibu. Kapan kita Oke. survei Pak? Boleh Bu, nanti diinfokan nih ya jadwal kopdar ya. Insya Allah nanti kita kopdar nih. Halo Ya. Pak, mau tanya dong Pak. Mau tanya, Ya, silakan. itu tanahnya ada minimal sama maksimalnya nggak tanah per kaflingnya itu yang dijual? Terus kedua, apakah sudah AJB atau SHM? Untuk kaflingnya sendiri ya Bapak Ibu sudah ada patoknya nih, sudah ada patoknya. Jadi sudah ada ukurannya masing-masing seperti itu. Dan rata-rata Bapak Ibu untuk luas kafling di Iskariman ya itu di 100 meter persegi dengan panjang kali lebarnya itu panjang 12,5 dan lebarnya itu 8 meter. Jadi 8 kali 12,5 Bapak Ibu. Seperti itu ya. Dan untuk legalitas ya, alasnya nih ya Bapak Ibu. Alasnya alhamdulillah untuk di GRR sendiri itu sudah SHM. Ya, sudah SHM. Jadi untuk menaikkan ke SHM lagi itu tinggal balik nama ya. Jadi kita AJB-kan dulu baru naik ke SHM. Dan untuk di GRR sendiri Bapak Ibu harga ya, itu harga sudah termasuk dengan legalitas sampai AJB Bapak Ibu. Sudah sampai AJB ya. Jadi konsumen tidak mendapatkan SHM tapi mendapatkan AJB saja. Gitu. Kenapa Kang? Kok nggak sampai SHM? Kalau sampai SHM Bapak Ibu nanti harganya bisa lebih naik lagi nih seperti itu. Kita menjangkau target market yang tidak terlalu tinggi ya seperti itu. Ya, baik seperti itu Pak jawabannya Pak. Ya, terima kasih Pak Arli. Oke, baik Pak. Oke, Ruli lanjutkan ya untuk fasilitas dan yang sebelumnya insya Allah sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu, sudah ada bayangan semua ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tanya Pak. Baik, ya Pak, silakan Pak Heru nih, Pak Heru ya. Iya, itu tadi kan sampai AJB aja Pak. Kemudian untuk SHM-nya Betul. prosesnya masing-masing. Nanti ada dua opsi Pak, ya, ada dua opsi nih dari kita. Bisa menggunakan developer ya, itu bisa atau emang mau mengurus sendiri nih. Biasanya ada konsumen yang punya notaris sendiri ya seperti itu. Itu diperbolehkan. Silahkan. Jadi emang tidak ada ketentuan untuk harus pakai developer, enggak. Itu dibolehkan kok untuk memakai notaris sendiri itu silakan. Insya tapi kita tetap membantu untuk pemberkasannya nanti. Seperti itu ya Pak Heru. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya ini wisata Bapak Ibu ya, wisata yang ada di sekitar GRR ya. Ada Pantai Sambalado, ada Pantai Karangbolong ya, jalur wisata Anyer Bapak Ibu sama Napus Jiva ya. Cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu wisata-wisata sekitar di GRR. Jadi bisa lah menarik konsumen itu untuk berwisata dulu nih ke GRR seperti itu.
Nah, berapa sih harganya nih ya? Tadi sudah rilis spill ya Bapak Ibu untuk harga nih. Untuk di GRR sendiri Bapak Ibu harganya itu kita dimulai dari 100.000 per meter ya Bapak Ibu. 600 per meter dengan rata-rata luas ya itu di 100 meter persegi dengan dimensi 8 meter kali 12,5 dan itu sudah menjadi standar ya Bapak Ibu 8 meter kali 12,5 biasanya orang bikin kafling itu seperti itu lebih memanjang ke belakang seperti itu. Legalitasnya apa nih gitu kan ya? Legalitasnya itu ada PPJB dan AJB seperti itu. Jika konsumen ingin naik ke SHM ya, itu bisa ke sendiri, atau menggunakan developer seperti yang diinfokan tadi, itu dipersilakan. Nah, lokasinya di mana sih ya Bapak Ibu? Lokasinya itu Jalan Dahu, Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten Bapak Ibu. Nah, itu patokannya kalau dari Cilegon Timur ya, tol Cilegon Timur, nanti melewati kawasan wisata Pantai Anyar terlebih dahulu, terus melewati Karangbolong, nanti melewati Pantai Pasauran. Nah, dari Pantai Pasauran itu tinggal belok kiri ke atas Bapak Ibu. Kita lokasinya di perbukitan. Jadi konsumen tidak takut nih isu ini ya, mega trust Bapak Ibu ya. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita lokasinya ada di atas perbukitan Bapak Ibu. Jadi insya Allah jauhlah dari kata tsunami seperti itu Bapak Ibu. Karena kita lokasinya cukup tinggi di perbukitan. Oke, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk press list sendiri ya. Di sini ada 3 tipe Bapak Ibu ya. Ada 3 tipe harga, ada 3 tipe harga Bapak Ibu. Dan ada 3 warna ya, kita memudahkannya seperti itu. Ini yang pertama Bapak Ibu bisa dilihat di yang paling atas yang warna hijau ya. Harga kafling blok A Bapak Ibu. Nanti kita lihat blok A itu di mana sih posisinya dengan harga per 100 meter ya. Kenapa per 100 meter? Untuk memudahkan nih. Jadi untuk memudahkan kita menghitungnya, jadi kita apa namanya menghitungnya dengan 100 meter persegi untuk memudahkan menghitung. Tapi kita nanti ketika konsumen membeli itu kita lihat dia mengambil kafling dengan luas tanah berapa nih, seperti itu. Nanti bisa dikalikan dengan harga per meternya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Baik, yang pertama Bapak Ibu, itu kita ada di kafling blok A yang warna hijau nih. Kita lihat aja warna hijau nanti. Harga normalnya itu berapa? Harga normalnya itu 120 juta nih Bapak Ibu untuk 100 meternya. Berarti untuk harga normalnya itu 1.200.000 ya Bapak Ibu. Cara menghitungnya seperti itu. Dan ketika untuk konsumen nih melakukan pembayaran cash keras ya, biasanya developer itu memberikan diskon nih Bapak Ibu, itu 15 juta. Jadi cukup membayar 105 juta saja Bapak Ibu. 105 juta saja sudah mendapatkan kaflingnya dengan luas 100 meter persegi, seperti itu. Dan ada juga nih biaya strategis Bapak Ibu ya. Biaya strategis ini apa namanya? Untuk di Setplay nanti ada tanda bintang itu biasanya berada di hook Bapak Ibu ya, lokasi strategis. Jadi akan ada biaya tambahan itu sebanyak 9 juta Bapak Ibu ya untuk lokasi strategis. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang warna merah ya, harga kafling blok B1 glamping ya. Untuk kata-kata glampingnya bisa dihilangkan saja Bapak Ibu, tidak perlu diperhatikan. Kita lihat aja bloknya saja. Harganya itu dari 150 juta untuk 100 meternya. Berarti kalau kita hitung per meter menjadi 1,5. 1.500.000 ya Bapak Ibu. Seperti itu cara menghitungnya. Dan untuk blok B2 pun harganya sama 1.500.000 Bapak Ibu. Dan di blok C dan D ini Bapak Ibu ya, harganya itu yang perlu diinfokan tadi harganya di 600.000 per meter. Untuk harga normal Bapak Ibu itu di 75 juta, tapi saat ini harganya turun nih Bapak Ibu menjadi 60 juta saja, jadi 600.000 per meter.
Jadi Bapak Ibu bisa fokus nih ketika menarik konsumen itu arahkan ke infokan harga 60 juta untuk 100 meter persegi. Seperti itu. Jadi harganya cukup murah ya Bapak Ibu, dimulai dari 60 jutaan saja. Oke, terus kita lihat ke blok C Bapak Ibu ya. Harganya masih sama. Jadi rata-rata harganya dari 600.000, 1.200.000 sampai 1,5 jutaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti harganya itu masih bisa kita negokan lah ya Bapak Ibu, masih bisa ditawar. Nanti untuk tawar menawar bisa dengan Ruli langsung Bapak Ibu ya konsumennya nanti. Itu gimana nanti di lapangan ya seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu sebelum Ruli lanjut nih ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang dari price list Bapak Ibu? Mau nanya Pak, mau nanya. Baik, silakan Pak Iwan. Ya itu kalau harga nanti bisa dinego lagi ya Pak ya, dimiringin lagi. Ini saya mau tanya yang bonus tabulo posta apa nih durian nih maksudnya apa ya? Apakah di lahan itu di Oke. belakang atau di samping atau di depan itu pohon duriannya? Oke, jadi untuk tambola durian ini bisa nanti didapatkan sama konsumen bebas penanamannya ya Pak. Iya Pak, penanamannya. Oke, penanamannya nanti bisa sesuai request konsumen Pak. Mau taruhnya di mana? Itu udah umur berapa ditanamnya biasanya Pak? Oke. Konsumen minta, kadang suka nanya konsumen, ini tanam Mm. umur berapa? Apa udah berbuah satu atau dua atau bagaimana? Jadi untuk tambulan pot ini ya Pak, nanti konsumen dapat bibit. Bibit itu dengan panjang 1,5 meter Pak. 1,5 meter sampai 2 meteran. Nah, biasanya kita itu mendapatkan biaya perawatan gratis, biaya perawatan selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi 1 tahun ini kita rawat dulu pohon duriannya, karena kan kalau pohon durian ini dirawat asal-asalan ya, itu bakal mati seperti itu. Jadi harus dirawat sama orang yang memahami pohon durian seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Pak Iwan. Ya, mengerti. Tapi kalau pohon durian itu setelah setahun belum berbuah atau bagaimana tiba-tiba mati, apakah bagaimana tuh? Apakah ada kita beli lagi atau bagaimana tuh? Untuk misalkan dalam 1 tahun ternyata pohon duriannya mati lah seperti itu ya Pak sebelum 1 tahun nih. Betul. Nah itu biasanya kita ganti lagi Pak dengan bibit baru ya seperti itu. Oh gitu. Oke, oke. Mm-mm. Terima kasih masukannya. Ya Pak. Boleh ya jadi dapat nanti jadi ini ya penarik ke konsumen juga tambahan bonusnya nih seperti itu. Jadi Oke, oke. maaf, Baik, Mas Ruli, silakan Pak Asep Sumarna nih. Silakan ya, Pak. kita promosinya enak nih. Setiap konsumen akan mendapat bonus ya, satu pohon durian dengan tahun begitu ya. Betul punten Bapak Ibu yang lain bisa di ini dulu ya, di mute terlebih dahulu. Oke, sebentar Pak Asep. Nanti Ya. bisa dibuka lagi ya Pak mute-nya Pak. Ruli coba mute yang lain dulu. Oke, ya, masih ada ya. Ya, silakan Pak Asep dibuka lagi Pak. Yang akan saya promosikan, Ya. setiap konsumen akan memperoleh bonus satu pohon durian dengan perawatan selama 1 tahun ya. 1 tahun Pak. Oke, ya. Seandainya dalam 1 tahun itu misalnya pohonnya itu mati, akan diganti dengan yang baru begitu ya. Betul. Oke, siap Mas Rudi, terima kasih. Ya, menjadi bahan buat kami nih.
Ya, lanjut Pak Mas Ah, Ruli. oke siap Pak. Oke. Oke, ya mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain? Saya Pak mau nanya lagi Pak. Boleh Pak, silakan, silakan Pak. Jadi apa luas tanah yang beberapa ini blok dari A, B, C, D itu kan itu full misalnya si konsumen minta full dibangunnya berarti kan lahannya tuh terlalu apa tuh berdekatan ya nanti dengan pohon duriannya itu apakah ada apa namanya dari pihak sana yang membangun dia kasih masukan-masukan buat agar sesuai antara bangunan dan pohon itu biar kelihatan lebih menarik itu apakah ada desain seperti itu nah, orang dari desainnya sana itu aja Pak. Oke, baik Pak Iwan. Ya. Nah, biasanya ya Pak, untuk pembangunan nanti tetap koordinasi dengan tim quality control kita ya Pak. Untuk pembangunan, biasanya tetap kita perhatikan. Walaupun konsumen ya membangun sendiri nih, tidak menggunakan developer ya seperti itu, tetap kita pantau nanti pembangunannya seperti itu. Dan emang nanti akan diberikan saran-saran ya Pak, bagaimana misalnya kayak pohon durian tadi, misalnya berapa sih jarak amannya ketika sudah berbuah nanti dengan villa ya seperti itu. Nanti akan diinfokan sama tim quality control kita. Oke 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 kalau gitu terima kasih banyak Pak. Oke, baik Pak. Baik, ada pertanyaan dari Pak Sutikno nih di kolom chat. Dari 80% kafling yang sudah terjual, apakah sudah dibangun semua? Baik Pak. Wah, ini pertanyaan yang cukup bagus nih Pak Sutikno ya. Dari 80% yang sudah terjual ya Bapak Ibu, emang tidak rata-rata tidak semuanya konsumen itu membeli untuk membangun villa Bapak Ibu. Nah, tidak semuanya beli itu untuk bangun villa. Jadi dia hanya beli tanah saja, didiemin dan nanti ketika harga tanah sudah naik, dia jual kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak konsumen-konsumen kita yang membeli hanya untuk investasi seperti itu saja. Untuk saat ini apa namanya? Sudah ada sekitar 8 villa yang disewakan dan ada sekitar eh, 8 juga yang sedang dibangun Bapak Ibu. Jadi bisa dihitung sekitar 16 villa yang sudah ada lah seperti itu. Dan dari 8 villa ini Bapak Ibu itu setiap weekend sudah disewakan Bapak Ibu, sudah disewakan dan rata-rata sudah menghasilkan ya. Kita untuk penyewaan villa di sana dari harga 450.000 sampai 1 jutaan Bapak Ibu. 1 juta per malamnya. Jadi sudah banyak nih villa-villa yang disewakan seperti itu. Durenya tanam di tanah atau di pot Pak? Nah, jadi untuk durenya nanti pasti di tanah ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti tetap diperhatikan cara penanamannya seperti sama tim tanaman kita lah ada khusus nanti Bapak Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Untuk jenis pohon duriannya nanti ada dua ya. Ada maaf, ada ini nanti durian bawor Bapak Ibu ya. Durian bawor untuk duriannya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Nuri lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, sudah tidak ada ya. Nuri lanjutkan Bapak Ibu.
Gambaran infrastruktur belum lihat. Oke, wah cukup banyak nih pertanyaan ya Bapak Ibu di kolom chat. Nanti boleh Ruli baca nih satu-satu. Oke, sebelum Ruli jawab pertanyaan Bapak Ibu ya, Ruli lanjutkan terlebih dahulu. Untuk alur pembeliannya nih Bapak Ibu ya, harus diperhatikan juga. Jadi alur pembelian di kita itu ada rutenya Bapak Ibu ya. Itu bisa booking dulu Bapak Ibu ketika konsumen sudah cocok nih. Kemudian konsumen itu nego misalkan dari harga 1.200.000 ya. Dia nego menjadi 1.100.000. Nah, maka kita arahkan untuk booking terlebih dahulu Bapak Ibu. Booking ini nanti untuk yang pertama keep unit ya Bapak Ibu, keep unitnya. Kemudian juga untuk mempermudah ya Bapak Ibu, biasanya kita nih sudah nego ke manajemen, sudah negosiasi lah ke atasan ya seperti itu. Harga sudah deal tapi konsumennya nggak jadi seperti itu. Nah, dari adanya booking ini menunjukkan bahwa konsumen itu benar-benar berminat ya Bapak Ibu dengan kafling yang tujuh. Itu gunanya booking. Yang pertama untuk keep unit dan menunjukkan kepuasan konsumen ya. Memang rekomendasi seperti itu. Dan bisa kemudian DP 50% Bapak Ibu ya. DP 50%. Kemudian konsumen itu setelah DP 50% Bapak Ibu mendapatkan PPJB ya, perjanjian pengikat jual beli. Nah, seperti yang diinfokan tadi, konsumen dapat dua legalitas ya, PPJB dan AJB seperti itu. Nah, dari booking ke DP 50% itu berapa lama sih Mas Ruli? Nah, kita maksimal di 14 hari ya Bapak Ibu, 14 hari dari booking. Ketika 14 hari sudah tidak ada respon atau jawaban dari konsumen ya ketika untuk pembayaran DP 50% atau pelunasan nanti, maka apa namanya? Kita akan musyawarahkan ke konsumennya. Untuk castingnya akan kita buka kembali seperti itu dan uangnya akan kita refundkan 100% tanpa potongan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita musyawarahkan ke konsumennya seperti itu. Bagaimana? Apakah masih berminat atau tidak? Kalau emang tidak, maka akan kita kembalikan uangnya 100% atau konsumen masih berminat tapi untuk pembayarannya dia agak mundur nih. Itu apa namanya? Kita negosiasi lah, kita musyawarahkan bagaimana baiknya nanti seperti itu. Kemudian ya dari Bapak Ibu setelah 50% ada pelunasan ya. Nah, dari pelunasan ini nanti konsumen bisa menunggu selama maksimal ya Bapak Ibu. Maksimal itu 3 bulan untuk AJB-nya nih. Untuk AJB itu maksimal 3 bulan. Nah, Mas Uli kok lama ya 3 bulan? Nah, Bapak Ibu 3 bulan ini hanya estimasi ya Bapak Ibu. Itu paling lama biasanya aja 2 bulan lah, 2 bulan aja itu sudah keluar AJB-nya Bapak Ibu ya. Jadi biar konsumen tidak kecewa ya, infokan saja selama 3 bulan seperti itu untuk AJB-nya. Oke, baik. Sebelum ke set plan, Ruli mau baca pertanyaan dulu nih Bapak Ibu ya. Silakan boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui ini ya open mic atau silakan melalui kolom chat. Yang mengelola villa nih ada pertanyaan dari Pak Amir untuk pengelolaan villa ya. Yang mengelola villa dari kita atau yang lain. Baik Bapak Ibu untuk villa ya itu kita ada dua opsi juga Bapak Ibu. Silakan villanya mau dikelola oleh konsumen sendiri itu silakan atau mau dibantu oleh developer ya itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Nanti apa namanya tinggal hitung-hitungan saja ya dengan pihak wisata kita bagaimana hitung-hitungannya untuk pembagian hasilnya seperti itu. Jadi ada dua opsi ya Bapak Ibu untuk mengelola villanya itu seperti apa nanti.
Gambaran infrastruktur belum melihat, begitu juga jalur menuju lokasi. Hawa di lokasi villa tergolong panas atau dingin. Baik. Oke, mungkin bisa nih Pak Setio ya. Boleh nanti langsung Pak ke GRR-nya nih, biar lebih tahu banget ya. GRR tuh gimana asiknya ya. Boleh nih, boleh. Nanti insya Allah nanti kita adakan ya jadwal untuk kopdar nih Bapak Ibu. Nanti kita setting lah tanggalnya baiknya kapan nih untuk kopdar ya. Untuk tema saat ini, oke, kapan kira-kira kita bisa menjawab Koli? Oke, ada yang menanyakan juga dari Pak Iwan nih, kapan kira-kira kita bisa menjualnya? Oke, baik. Dari Bapak Ibu mengisi MOU ya, MOU sudah diisi semua. Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan konten itu nanti boleh di-share ya dan sudah bisa untuk dijual ya Bapak Ibu. Itu boleh banget. Dari hari ini nanti setelah Zoom nanti Ruli akan share untuk produk knowledge dan konten-kontennya. Bapak Ibu baru bisa di-share ya untuk dijual ini seperti itu. Apa ada yang sudah berbuah duriannya untuk testimoni? Wah, untuk duriannya ya rata-rata Pak untuk durian itu bisa berbuah 4 sampai 5 tahun lah, paling lama 6 tahun itu sudah berbuah. Untuk di Anyar sendiri ya, GRR sendiri itu baru berjalan 1,5 tahun Pak. Ya, baru jalan 1,5 tahun. Jadi untuk duriannya itu belum ada yang berbuah ya Pak. Apakah ada surat-surat legalitas tanahnya yang menyatakan bukan sengketa atau milik TNI atau instansi lain agar kuat dan sah? Baik Pak Setio, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan konsumen ya. Alhamdulillah Pak, untuk legalitas ya, yang menyatakan ini bukan tanah sengketa, nanti konsumennya bisa dibawa ke proyeknya langsung Pak, bertemu dengan tim legal kita ya. Tim legal kita berbicara langsung dan akan kita buka Pak untuk surat izin kita ya. Seperti itu. Nanti bawa langsung aja konsumennya ke proyek Pak. Biar kita tidak capek-capek menjelaskan, konsumennya hanya banyak berbicara seperti itu. Bawa konsumennya ke proyek Pak dan nanti kita lihat kan legalitas kita seperti apa. Baik, bisa KPR juga. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk apa namanya di Iskariman ya, kita tidak menggunakan pihak ketiga untuk penjualan ya Bapak Ibu, hanya sekedar transaksi saja. Jadi untuk KPR itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Dan untuk di Iskariman sendiri di Granada ya Bapak Ibu, cicilan itu maksimal di 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan. Jadi ada dua skema pembayaran, ya itu pembayaran pertama cash keras, yaitu dia langsung lunas ya Bapak Ibu, atau cash bertahap, dia dicicil selama 3 bulan, seperti itu. Kalau harga 600 per meter, maka jika 100 meter adalah 60 juta. Lalu untuk yang harga table bisa 120 juta, bagaimana? Oke, Pak Setio, ya mungkin bisa dilihat ya Pak, atau di ini ya. Tadi Ruli menginfokan untuk saat ini harga yang di warna ini Pak, warna kuning ya. Warna kuning itu harganya kan 75 juta, saat ini turun Pak jadi harga 60 juta saja. Seperti itu ya Pak. Seperti itu Pak Setio. Oke, kalau seandainya sudah 100% kafling terbangun, apakah ada pengelola? Betul ya Pak Iwan. Untuk ketika penjualan kafling sudah selesai nih, sudah sold out semua ya Pak. Alhamdulillah Pak, di Iskariman sendiri juga melihat potensi wisata di sana ya. Jadi untuk apa namanya, kafling sudah terjual, sudah sold out semua. Wisatanya masih dikelola oleh Iskariman sendiri Pak. Ada tim wisata ya Pak. Ada tim wisatanya, jadi tidak ditinggalkan seperti itu saja. Alhamdulillah Pak. Kita di Iskariman juga melihat potensi di sana ya. Jadi tidak kita tinggalkan kok. Seolah konsumen masih tetap termaintains, jadi tidak perlu khawatir konsumennya. Oke, baik ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Bisa langsung dihuni Pak Amir. Baik,
Ada pertanyaan dari Pak Amir. Bisa langsung dihuni oleh pembeli kan Pak? Baik Pak, untuk kita hanya menyediakan kaflingnya saja Pak, tanah kaflingnya saja. Untuk dihuni ya bisa dihuni ketika konsumen sudah bangun vilanya sendiri ya Pak. Jadi kita hanya menjual tanah saja, bukan rumah Pak. Oke, baik, sepatunya Bapak Ibu. Oke, Ruli lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita bedah nih Bapak Ibu untuk set plan ya, master set plan Bapak Ibu. Ya, ini adalah master set plan kita di Granada Riverside Resort Anyer, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu ya sudah pernah di properti, mungkin bisa membaca ya Bapak Ibu, bisa membaca untuk set plan-nya nih. Tapi kalau baru pertama mungkin agak bingung nih ya, wah gimana cara bacanya nih? Oke, Bapak Ibu bisa dilihat ya nanti ada rulis sedikit oret-oretan di sini. Silakan dilihat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu di sini adalah jalan utama ya Bapak Ibu. Jalan utama masuk ke kawasan GRR Bapak Ibu ya. Di sini kita jalan utamanya itu 9 meter Bapak Ibu. Itu cukup luas ya. 9 meter. Dan tadi nih Bapak Ibu ya yang bilang infokan press list dengan harga 1.200.000 ya, yang warna hijau itu di Blok A Bapak Ibu. Lokasinya ada di sini ya. Nih, ini untuk kafling Blok A-nya Bapak Ibu. Kemudian ada juga nih Bapak Ibu untuk kafling Blok B1 ada di sini ya. Blok B2 ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu baca set plan-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat dari bloknya terlebih dahulu. Nah, untuk satplan ini mempermudah kita ya Bapak Ibu, mempermudah ketika kita di lokasi Bapak Ibu. Ketika di lokasi untuk melihat nih kafling mana sih yang kita rekomendasikan ke konsumen, bagusnya di mana. Nah, nanti bisa cek di master set plan. Ada juga set plan terpisah Bapak Ibu. Jadi set plan terpisah ini set plan update. Ketika ada transaksi penjualan dari booking sampai sold itu nanti akan di-share sama Ruli setiap harinya. Itu ada tandanya Bapak Ibu. Jadi setiap blok seperti itu nanti bisa dilihat ya untuk set plan-nya. Baik, di sini Ruli akan membahas tentang fasumnya Bapak Ibu ya, fasilitas umum dan fasilitas wisatanya. Nanti untuk membaca set plan kita bisa di lokasi Bapak Ibu ya. Bisa di lokasi untuk lebih mudah nih. Jadi Bapak Ibu nggak pusing. Yang pertama itu Bapak Ibu untuk fasilitas umum kita di sini ada sorry. Oke. Di sini ada musola, ada WC umum dan kantor marketing Bapak Ibu. Nah, ada taman juga di sini ya. Nanti yang pertama kita ada di sini fasilitas umumnya, ada fasilitas yang bisa dipakai sama konsumen. Terus di sini juga ada kantor marketing galeri juga Bapak Ibu dan di sini ada spot foto ya. Spot foto yang bisa dipakai sama konsumen. View-nya ini langsung ke perbukitan, persawahan dan sungai Bapak Ibu untuk di sini. Kemudian mohon maaf untuk yang di sini Bapak Ibu, area camping dan parkiran ini, area campingnya kita hapus Bapak Ibu. Area camping kita hapus, kita ubah menjadi area parkiran. Kenapa area parkiran kita tambah lagi? Karena membludaknya wisatawan Bapak Ibu ya. Jadi untuk camping ini kita hapuskan, kita ganti menjadi area parkir Bapak Ibu. Mas Ruli, sekarang campingnya di mana? Kalau bukan di sini gitu kan ya. Campingnya itu langsung di pinggir sungai sini Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, ini adalah area camping Bapak Ibu, area wisatanya di sini nanti. Jadi konsumen itu tinggal turun dari parkiran sudah sampai di sungainya, sudah sampai di tempat campingnya seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu ya ada area gazebo, terus ada kafe ya, ada kafe resto seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu kita baru saja membuka ya tempat camping dan jembatannya. Ada jembatan di sini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Jadi wisatanya kita terpusat ada di sungai dan semuanya saling mendukung Bapak Ibu.
Jadi alhamdulillah jadi tidak hanya mengandalkan sungai saja tapi kita menggunakan lainnya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sama konsumen ya. Dan untuk kamar mandi Bapak Ibu ada di beberapa titik ya. Ada di sini satu, ya terus juga ada di sini dua Bapak Ibu, dan di sini ada tiga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin bisa dilihat ya, di sini kan musola jauh ya Bapak Ibu ya. Ada di sini musola ya. Nah kita melihat di situ juga ya, wah musola jauh nih dari pusat kerumunan. Makanya dari itu kita membuat juga di sini Bapak Ibu eh musola, musola dan kamar mandi di sini Bapak Ibu. Jadi di sini di tempat camping, di situ juga ada musolanya ya. Jadi untuk fasilitas umumnya sudah lengkap Bapak Ibu, sudah terpenuhi semuanya. Oke, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk Satpen ada yang mau ditanyakan? Oke, baik dari Bu Ana nih ya, mungkin ya Bu Ana ya. Izin Mas, apakah lokasi ini tidak termasuk area daerah aliran sungai yang tidak boleh dibangun? Wah Pak, untuk daerah sini ya alhamdulillah Pak, itu kita sudah mendapatkan izin ya Pak, izin wisatanya dan sudah dicek juga Pak, jadi insya Allah aman ya Pak, seperti itu. Warnanya apa jika sudah terjual atau sudah di booking ya Pak Iwan? Baik Pak, nanti untuk yang sudah di booking, sudah terjual ada di Satpen terpisah, itu nanti ada kodenya ya, biasanya warna biru itu untuk booking, silang itu sudah sold Pak, seperti itu. Tanah kapling rata-rata masih alami. Alaminya maksud gimana nih Pak? Ruli sedikit bingung nih Pak untuk alaminya. Alaminya itu kan masih bergelombang gitu, Pak. Cuma dipatok-patok, Berkom, tapi kalau sudah diratakan kan bisa terasering gitu ya. baik Pak. Jadi Ya, untuk kalau yang alami kan kafenya beda-beda berkontur, ya tapi Pak. Jadi untuk di kafenya itu beda-beda nih Pak. Ada yang rata dengan datar ya seperti itu. Ada juga yang sedikit miring Pak. Seperti itu. Jadi konsumen bisa ya memilih karena kan beda-beda ya Pak keinginan konsumen tuh dia kadang pengennya tanah yang miring Pak. Kita sudah tawarkan tanah yang datar, dia pengennya yang miring. Kayak gitu. Jadi konsumen tuh beda-beda Pak. Makanya kita tidak apa namanya menyamaratakan semuanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu tapi Pak miring-miring Heri. rata, Pak ya. Ya, ada yang Miringnya rata miring, ya. ada yang rata. Miringnya nggak terlalu curam kok Pak, nggak miring kayak gini banget ya. Enggak, maksudnya Enggak kok enggak Pak, bergelombang aman kan. aman miringnya. Enggak iya. Iya. Oh enggak Pak, aman. Oke, mungkin pertanyaan dari yang lain silakan. Untuk air bikin sendiri, Pak ya. Air sumur Baik gitu. untuk air dari kita memberikan opsi ya. Dari kita itu sudah mempunyai toren di beberapa titik Pak. Ada toren di beberapa titik dan itu nanti akan kita aliri ke beberapa pemilik villa seperti itu. Tapi kita selalu merekomendasikan ke konsumen itu untuk apa namanya menggali air sendiri ya pakai sumur bor seperti itu. Kenapa? Ketika apa, banyak penghuni villa yang memakai air, maka airnya menjadi terbatas, Pak. Seperti itu. Jadi kita selalu merekomendasikan untuk ke konsumen itu menggali air sendiri seperti itu. Tapi kalau konsumennya nggak mau, ya nggak masalah. Kita sudah menginfokan bahwa kemungkinan air yang keluar sedikit jika konsumen yang menggunakan. Gitu. Baik, seperti ya, Bang. Oke.
Ya, mungkin untuk set plan, master set plan sudah jelas nih ya Bapak Ibu. Fasilitas umumnya di mana, fasilitas wisatanya sudah tahu di mana nih. Paling nanti tinggal kita ngelihat di mana sih kafling-kaflingnya gitu kan ya. Lokasinya di mana nih kayak gitu. Nomor-nomornya kayak blok C. Blok C1 di mana? Blok C nomor 35 di mana? Nah, itu tinggal kita pelajari di lapangan Bapak Ibu. Nanti Ruli kasih triknya gimana cara kita tahu nih kita lokasinya di mana sekarang, di posisi di mana. Itu ada caranya Bapak Ibu nanti. Untuk listrik apakah dibatasi pemasangan? Untuk listrik Pak itu nggak ada batasan ya Pak. Pak Iwan, nggak ada batasan Pak. Jadi bebas mau dipasang berapa aja. Tapi biasanya konsumen tuh masang di 900 sampai 1.200 sih Pak. Karena kebutuhannya tidak terlalu banyak ya. Paling hanya untuk AC, lampu, seperti itu kipas angin. Paling hanya untuk seperti itu aja Pak. Apakah ada tempat di dekat dari rumah sakit? Dekat ya, Ibu Tati. Alhamdulillah Bu, dekat Bu. Kita dari rumah sakit apa itu ya? RSUD apa itu? Yang di Serang kalau nggak salah. Itu dekat kok Bu. Dia emang tidak terlalu jauh ya untuk ke fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti pasar, rumah sakit, pom bensin, itu dekat kok Pak Ibu. Oke, baik. Ruli izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini apa saja yang dapatkan konsumen ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit seperti itu. Mungkin yang belum dijelaskan adalah tentang member eksklusif Granada nih Bapak Ibu ya. Baik, untuk member eksklusif ini, jadi untuk memasuki kawasan GRR Bapak Ibu, itu sudah berbayar ya. Sudah berbayar, 15.000 per orangnya Bapak Ibu. Sudah berbayar. Nah, khusus para pemilik kafling itu nanti akan mendapatkan member card Bapak Ibu. Bahwa dia pemilik kafling di sana. Jadi dia masuk tidak perlu membayar lagi. Tinggal tunjukkan kartunya, sudah tinggal masuk aja, membuktikan bahwa dia adalah penghuni sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk berapa orang? Nah, baik Pak. Untuk satu keluarga ya Pak. Untuk satu keluarga. Kopdar dari Pak Heru lagi nih. Wah, oh dari Pak Amir. Wah, kita menamakannya Sungai Granada ya Pak. Kita menamakan Sungai Granada karena berada kawasan Granada Pak. Pak Heru, Kopdar apa langsung seat visit ya kendaraan masing-masing kendaraan atau dari developer. Baik untuk Kopdar ya Bapak Ibu, kalau Kopdar ini ya ada dua Bapak Ibu bisa menggunakan dari kendaraan dari pusat ya dari kantor. Nanti ada ini ya Bapak Ibu biasanya biaya untuk transportasi lah seperti itu kesananya. Atau Bapak Ibu bisa nanti langsung bertemu dengan Ruli di sana, tinggal janjian. Insya Allah nanti Bapak Ibu untuk Kopdar ya diinfokan Bapak Ibu secepatnya sama Ruli. Nanti tinggal kita ini aja ya, visit aja ke lokasi ini kapan baiknya seperti itu ya. Sepertinya udah banyak nih yang nggak sabar pengen berkunjung ya ke GRR. Insya Allah Bapak Ibu dalam bulan ini ya boleh usahakan bisa nih Kopdar di GRR ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, bagaimana cara memasarkannya? Wah, ini intinya Bapak Ibu ya, bagaimana cara memasarkannya? Mungkin kalau yang sudah pernah di properti, banyak nih caranya Bapak Ibu ya. Ada yang main di Instagram, ada yang main di platform OLX, Lamudi, terus Rumah 123, atau yang lainnya seperti itu ya. Itu mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu, orang yang teman-teman nih yang biasa menjadi marketing properti. Terus bagaimana kalau yang baru ya? Yang baru, Kang Ruli, saya baru di properti. Bagaimana cara memasarkannya? Baik, Bapak Ibu. Caranya adalah ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua. Yang pertama itu melalui media sosial, Bapak Ibu ya. Rata-rata pasti Ruli yakin
mungkin Bapak Ibu mempunyai itu Bapak Ibu sudah mengetahui paham lah untuk dua akun media sosial ini. Seperti itu. Cek Bapak Ibu suara jelas? Kadang-kadang agak Ada kayak kebocoran robot, sinyal agak soalnya nih. bergelombang gitu. Oh, alah, baik, baik, baik. Sekarang sudah jelas ya, Bu? Udah. Dah, alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, jelas ya. Aduh, punten Bapak Ibu. Sinyal Bapak Ibu masih mendung di sini. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini ya ada dua cara Bapak Ibu media sosial dan dari ring satu Bapak Ibu. Di sini Ruli tidak apa ya tidak terlalu fokus ke media sosial Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu Ruli menginginkan Bapak Ibu fokus dulu nih dari ring satu Bapak Ibu ya. Apa sih ring satu itu Mas Ruli? Ya, Bapak Ibu yang pertama adalah besar Bapak Ibu ya. Baik keluarga dari istri Bapak Ibu, istri atau dari suami ya, silakan. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ini, wah, kayaknya keluarga yang ini mampu nih dan suka untuk berinvestasi atau suka jalan-jalan. Boleh Bapak Ibu ditawarkan ke sana dulu. Fokus di sana dulu orang-orang terdekat kita. Kenapa? Bapak Ibu masih belum paham nih untuk bermain di media sosial. Belum paham bagaimana caranya mendapatkan konsumen melalui media sosial. Walaupun posisi tidak menghasilkan nih, nggak closing ntar. Nah, baiknya Bapak Ibu sambil belajar media sosial, Bapak Ibu juga menawarkan langsung nih ke keluarganya, baik keluarga dari suami ataupun istri, seperti itu. Keluarga besarnya silakan ditawarkan. Dan banyak Bapak Ibu ya, rata-rata para freelance kita, para mitra kita, itu closing dari ring satunya Bapak Ibu dan mengambilnya itu bukan hanya satu kafling dan rata-rata 2 sampai 3 kafling Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu dari teman sekolah nih. Ya, alhamdulillah kemarin Bapak Ibu ada salah satu konsumen itu salah satu mitra ya, maaf, salah satu mitra bawa konsumen. Dua konsumen dia teman sekolah dia. Teman sekolahnya berkunjung ke salah satu proyek Granada dan cocok langsung membeli Bapak Ibu seperti itu. Nah, teman sekolah ini menjadi ini ya salah satu ring satu yang cukup bagus juga Bapak Ibu. Itu. Teman kerja. Nah, teman kerja ini pasti bagus juga nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti ngelihat, wah ini orang uangnya banyak nih gitu kan ya. Uangnya banyak nih, terus suka investasi juga nih kayaknya nih. Coba ditawarkan dulu Bapak Ibu, ditawarkan dulu fokus dulu di sana tuh orang-orang terdekatnya seperti itu. Terus juga ada teman hobi ya. Teman hobi ini ya mungkin Bapak Ibu yang suka misalnya hobi jalan-jalan, traveling gitu kan. Itu bisa ditawarkan atau hobi badminton seperti itu. Hobi motoran mungkin ya atau hobi ada yang suka hobi naik gunung seperti itu. Silakan Bapak Ibu ditawarkan terlebih dahulu ke teman-temannya, orang-orang terdekat Bapak Ibu. Karena emang infokan tadi rata-rata Bapak Ibu mitra itu ya closing dari ring satunya dulu nih seperti itu. Pasti dari ring satu dulu. Jarang yang closing dari media sosial kecuali orang-orang yang sudah expert di bidangnya seperti itu. Oke. Kemudian ada aja saudara ya, saudara-saudara Bapak Ibu dan tetangga. Nah, ini menjadi peluang juga nih Bapak Ibu. Jadi cukup banyak Bapak Ibu ya sebenarnya peluang-peluang target pasar yang Bapak Ibu tawarkan nantinya. Bukan hanya keluarga ya, tapi banyak nih yang lainnya yang bisa Bapak Ibu tawarkan. Mungkin Bapak Ibu bisa nih sebelum berlanjut boleh diketik Bapak Ibu di catatan Bapak Ibu sendiri mungkin bisa ditulis nih berapa 5 orang deh. 5 orang Bapak Ibu ketik sekarang siapa saja orang-orang yang mau Bapak Ibu tawarkan. Silakan Bapak Ibu. 5 orang yang mau Bapak Ibu tawarkan. 5 orang nih. Nah,
Nanti Bapak Ibu dari 5 orang itu setelah Ruli share nih kontennya ya dan copywritingnya, boleh Bapak Ibu nanti besok ya, jangan malam ini karena sudah malam. Bapak Ibu besok bisa tawarkan ke link satunya nih, ke 5 orang yang Bapak Ibu list tadi nih, siapa saja yang mau Bapak Ibu tawarkan. Besok baru di share ya Bapak Ibu, boleh silakan nanti. Insya Allah nanti malam ini Ruli share untuk product knowledge, copywriting, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. eh, Penting untuk penyemangat Bapak Ibu nih nanti. Bapak Ibu, kalau boleh tahu nih rata-rata ya, rata-rata Bapak Ibu eh, mempunyai nomor di WhatsApp itu ada berapa Bapak Ibu? Kalau boleh tahu nih. 9.000 Pak, cuman nggak tahu masih aktif semua apa enggak. Wah, gila. Dia nih, wah, nanti Bu banyak banget Bu. Insya Allah ya. Boleh Bu, itu mungkin ya 9.000 mungkin bisa dikonversikan ya. Misalkan kita ngambil aja 1% deh, 1% dari 9.000 itu mungkin dari 90 ya Bu. Ya, 90 nih. Dari 90 itu 1% yang diambil ya, 1%, 90 itu mungkin masih aktif nih Bapak Ibu ya. Masih aktif, terus dari 90 itu kita konversikan lagi deh 1%. Kecilnya aja. 90 terus 1%-nya 9 orang. 9 orang ini apa namanya? Mau untuk survei lah seperti itu. Dari 9 orang survei itu 50%. 50%-nya ya taruhlah paling kecil 4 orang datang ke lokasi Bapak Ibu ya. Datang ke lokasi, wah, insya Allah kalau sudah ke lokasi ada konversi lagi biasanya. Biasanya ada konversi lagi seperti itu. Dari 4 orang konversi setengah lagi deh, 2 booking sampai closing lah seperti itu. Itu kalau Ruli konversikan 1% Bapak Ibu dari 9.000 ya. Biasanya Bapak Ibu itu konversinya bisa nyampe ya 10% lah, 10%-an seperti itu. Masih ada yang berkomunikasi dengan Ibu nanti. Insya Allah, Bismillah. Insya Allah. Bisa ya Bu? Oke, Pak Iwan, teman sekolah, teman komunitas, keluarga yang kebetulan ada. Nah, betul nih Pak. Keluarga yang mau pensiun itu biasanya lagi banyak pencairan ya Pak. Pak Iwan ya. Biasanya lagi banyak pencairan nih Pak. Boleh banget Pak ditawarin. Betul. Biasanya bingung tuh Kebetulan Pak. Wah, mau nyimpan uang di mana nih gitu kan. dia kan banyak nanya ke saya, nih mau diapain nih duitnya itu tak Iya, mau dagang betul. mau apa. Betul. Nanti tinggal cara Pak Iwan nih mengedukasi keluarganya nih Pak. Wah, eh, imajinasikan saja Pak yang sudah terjadi ya di GRR sendiri untuk penyewaan villa deh gitu kan ya, penyewaan villa dalam 1 minggu ya, ambil aja misalkan 1 minggu itu ada yang menyewa satu deh paling kecil satu gitu, 1 orang 1 malam, misalkan Sabtu Minggu di weekend aja dia sewa 1 juta, 1 juta ya, sewa 1 juta dalam 1 bulan ada 4 minggu, dia dalam 1 bulan sudah dapat 4 juta seperti itu. Bisa diimajinasikan ke konsumennya nanti seperti itu Pak. Oke, benar juga masukannya. Bisa dibacakan seperti itu nanti. Oke. Oke, maaf. Nah, betul nih. Mau Desember ya, biasanya musim liburan sekolah. Musim akhir tahun itu adalah masa-masanya marketing properti ya Bapak Ibu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup buku tahunan ya. Itu biasanya para atasannya tuh dapat tuh Bapak Ibu ya. Dapat bonus-bonus tuh, bonus tahunan. Nah, kebanyakan dari para atasan itu dia mencari tempat-tempat untuk menyimpan uangnya Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, tahun-tahun akhir tahun ini adalah waktunya properti Bapak Ibu ya. Oke, gaspol terus Bapak Ibu, jangan sampai kendor terus ya. Kita ikhtiar terus aja terus. Baik, gimana Bapak Ibu? Sudah tidak ditanyakan? Alhamdulillah cukup ya. Oke, baik. Insya Komisi Allah Bapak Ibu aman. ya. Aman ya. Oke, baik. Komisi sudah diinfokan Bapak Ibu? Sudah diinfokan kemarin ya? Udah Kemarin 5% udah, ya. cuman nggak ingat lagi. Oke, ya baik. Ruli infokan kembali nih Bapak Ibu ya. Untuk komisi di Granada Riverside Resort Owner itu 5% ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ada contohnya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menjual ya. Ini Ruli menghitungnya cara menghitung dengan gampang aja ya. Misalkan konsumen deal dengan harga 100 juta ya. Deal dengan harga 100 juta, kita kurangin dulu nih biaya AJB Bapak Ibu. Biaya AJB-nya berapa? 4.500.000. Maka total biayanya adalah total deal harga ya setelah AJB itu adalah 95.500.000. Seperti ini. Nah, 95.500.000 baru dikalikan dengan 5%. Maka komisi yang Bapak Ibu dapatkan adalah 4.775.000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah jelas ya. Untuk yang Ya, komisi ini Bapak Ibu tidak perlu dibaca dulu, nggak apa-apa. Nah, atau nanti Ruli spill dulu boleh nggak apa-apa deh. Jadi ada namanya program affiliate Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cukup mengirimkan database aja ke Ruli. Nanti Ruli yang menawarkan nih ke database Bapak Ibu tersebut. Ruli yang menghubungi, Ruli yang menelpon. Nanti dari database tersebut ketika ada yang survei dan closing nanti akan dikabarin seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Keren Bagaimana itu Ibu? yang itu. Setuju yang itu. Bagaimana? Banyak juga Bapak Ibu ya, banyak yang mengirimkan database. Alhamdulillah ada juga yang closing. Seperti itu. Nah, bedanya untuk komisinya Bapak Ibu itu beda 1%. Seperti itu ya. Jadi komisinya jadi tiga juta Ya delapan nggak ratus dua apa-apa puluh lah. ribu. Hmm. Effortnya juga Gak apa-apa, beda kok. Alhamdulillah. Ya, mungkin orang berbeda-beda ya Bu. Dia ada yang pengen juga, Mas saya juga pengen belajar untuk cara menawarkan langsung ke konsumennya nih. Itu boleh banget karena visi kita Bapak Ibu bukan hanya membantu baik dari materi ya, tapi visi kita adalah membantu dari segi ilmunya juga Bapak Ibu. Bukan hanya dari materi saja, tapi dari ilmu pun harus kita bantu. Seperti itu. Makanya tadi mengarahkan ke yang 5%. Kenapa? Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu cara menawarkannya, bagaimana cara mengclosingkannya, dan Bapak Ibu juga mendapatkan komisi yang lebih besar seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata sibuk nih, Mas saya sibuk Mas, saya punya database kayak tadi 1.000 nih. Boleh Bapak Ibu share ke Ruli nanti apa namanya databasenya. Insya Allah nanti di follow up sama Ruli seperti itu. Ketika ada yang closing nanti diinfokan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Siap, siap. Siap, oke. Kita gaspol ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Alhamdulillah untuk sudah selesai nih materi pada malam hari ini. Wah, pas banget ini jam 21.00. Mulai sharing database-nya kapan nih? Pak, boleh Ibu. Malam hari ini pun boleh di-share ke Ruli. Kalau sudah terbentuk dalam Excel ya. Boleh di-share, nanti insya Allah Ruli follow up Bapak Ibu. Iya, Oke. Umu Fikri nih, ada pertanyaan dari Umu Fikri. Cara pemasaran via media sosial bagaimana? Baik ya, sedikit sharing aja. Untuk di media sosial itu ada yang organik dan yang berbayar. Organik ini adalah yang gratisan Bapak Ibu. Yang gratisan. Nah, ada juga yang berbayar ya. Oke, yang pertama Ruli rekomendasikan yang organik dulu nih, yang gratis. Kalau Bapak Ibu belum pernah memakai yang berbayar, jangan coba-coba dulu yang berbayar ya. Kenapa? Nanti yang berbayar ini Bapak Ibu bisa boncos.
Boncos itu apa? Uangnya habis untuk biaya iklan saja tapi tidak menghasilkan. Nah, kita baiknya menggunakan yang organik dulu nih, yang gratis. Organik pun luas Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan Facebook, ada Facebook Marketplace, ada Facebook Group ya, jual beli. Itu bisa. Kemudian dari Instagram itu juga bisa. Ada juga TikTok, itu juga bisa. Terus ada YouTube. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal memanfaatkan itu saja tuh. Akun-akun mana yang Bapak Ibu sudah kuasai. Apakah Facebook, atau Instagram, atau TikTok, atau YouTube. Seperti itu. Ketika sudah menguasai salah satunya, silakan main di sana Bapak Ibu. Silakan mulai memasarkan di sana. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Ruli Bapak Ibu apa namanya menyarankan ya. Biasanya Ruli itu menyarankan kepada mitra-mitra yang baru itu main di Facebook Marketplace Bapak Ibu. Facebook Marketplace ini menjadi salah satu ya alat Facebook yang itu cukup bagus Bapak Ibu. Kenapa? Facebook itu sudah berbicara ya ke kita para pengguna Facebook. Hey, saya sudah menyediakan lapak untuk berjualan loh. Tinggal kalian manfaatkan lapaknya dan ini gratis seperti itu. Tinggal kalian setting sesuai target market kalian seperti itu. Nah, di marketplace Facebook pun ada cara-caranya Bapak Ibu ya. Bagaimana memposting untuk di marketplace Facebook itu seperti apa. Nah, untuk caranya nanti kita spill ya untuk di pelatihan-pelatihan nih Bapak Ibu. Kita spill nanti. Oke, untuk malam ini Ruli menyarankan Bapak Ibu untuk besok ya, untuk besok menyarankan hubungi tawarkan ke 5 ya, 5 orang ring satu Bapak Ibu, tawarkan ke 5 orang tersebut untuk proyek Granada Deposit Resort Anyarnya seperti itu. Dan menawarkan ini jangan hanya asal menawarkan Bapak Ibu. Yang pertama, tahu dulu konsumennya itu mempunyai kemampuan apa tidak seperti itu. Dan yang kedua Bapak Ibu ketahui dulu bahwa konsumen ini mempunyai keinginan untuk investasi, keinginan untuk liburan seperti itu. Ya, jadi jangan hanya asal untuk nge-share, tapi konsumen ini tidak punya kemampuan dan keinginan seperti itu ya. Baik Pak Iwan, nanti di-share ya setelah Zoom untuk produk knowledge-nya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, mungkin ada satu pertanyaan kembali. Boleh buka sebelum ditutup, ada satu pertanyaan kembali yang mau ditanyakan. Halo, Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kalau Pak. bisa pakai Google Meet bisa nggak ya, Kang? Google Meet. Karena saya Baik. suaranya hilang-hilang dari tadi. Keluar masuk ke masuk. Baik, 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 baik. Ya, mungkin dari sinyal nih ya, Pak. Kendala di sinyal ya, Pak. Iya, saya di Jakarta ini, hilangan semua tadi. Baik, baik ya. Jadi nggak bisa mendengarkan dengan cermat ini. Baik, Putus baik, tadi. baik. Oh lah, baik, baik, Pak Mohon Hengki. Ya, diperhatikan. mungkin nanti bisa ini, Pak. Kan untuk Zoom pada malam hari ini di record ya. Alhamdulillah di record. Nanti bisa lihat di YouTube Iskariman Academy, Pak. Oke, di YouTube ya ada ya. Ada di YouTube, Pak. Ya, makasih Kang. Oke, Nun. baik Pak Hengki. Sami-sami, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun. Baik, ya. Terima kasih sarannya juga ya, Pak. Sami-sami. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk Zoom pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu bisa closing ya. Para marketing properti yang sudah expert nih di bidang properti, silakan keluarkan kemampuannya untuk berjualan di Granada. Closing pertama di Granada, pecah telur di Granada Bapak Ibu ya. Kemudian yang belum pernah nih menjadi marketing properti, Amin. silakan. Ya, silakan belajar Bapak Ibu di sini gratis tanpa apa namanya? Tanpa biaya apapun. Silakan difokuskan untuk belajarnya dan jangan hanya belajar Bapak Ibu ya. Belajar, belajar, belajar tapi tindak action nih. Banyak Bapak Ibu ya para freelance juga ya. Dia hanya fokus belajar tapi tidak mau action Bapak Ibu.
belajar, belajar, belajar terus tapi tidak action. Nah, kadang kita tuh harus belajar tapi action juga Bapak Ibu. Gimana mau jualannya kalau belum action untuk menawarkan seperti itu. Jadi jangan hanya fokus belajar tapi harus jualan juga nih biar closing seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, yang belum itu tadi bilang yang belum pernah menjadi marketing properti silakan diikuti untuk pelatihan-pelatihannya. Nanti pelatihan akan di-share ya sama tim trainingnya akan di-share, akan dihubungi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga cepat closing di Iskariman Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu